Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah fa inna asdaqal hadithi kitabullah وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال أيضا إن للمتقين مفازا أما بعد معاشر المسلمين jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pertama-tama hendaknya kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan yang bisa membuat kita hadir di tempat ini, tempat yang mulia ini. Kemudian tidak lebih penting pula kita bersyukur atas nikmat yang sangat agung, yakni nikmat Islam dan nikmat iman. Jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah memasuki bulan Dzulhijjah, bulan yang dimana terdapat waktu amalan-amalan saleh itu terbaik ya, bisa kita lakukan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyam al-ashr. Tidak ada amalan saleh yang lebih baik dilakukan di hari-hari lainnya kecuali di 10 hari ini. 10 hari apa? 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Ya, jadi hendaknya kita memompa diri kita. Ya, sebentar lagi selesai. Sebentar lagi selesai. Ya, hendaknya kita memompa diri kita ya, senantiasa melaksanakan amal saleh, melaksanakan ibadah-ibadah. Karena ini waktu-waktu yang baik, waktu-waktu yang penting untuk kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di bulan Dzulhijjah ada salah satu ibadah yang disyariatkan kepada kita, kaum muslimin. Satu ibadah yang agung, yakni berkurban. Di sidang Jumat ini insyaallah khatib akan sampaikan beberapa hal mengenai yang terkait tentang kurban. Yang pertama, hendaknya kita berkurban dengan penuh keikhlasan di dalam hati kita. Hendaknya kita berkurban mengikhlaskan seluruh hati kita untuk mencapai ridha Allah Ta'ala. Bukan berkurban untuk pamer-pamer. Bukan untuk ditampakkan anak kurban sekian kilo, anak kurban sekian juta. Bukan. Karena Allah tidak akan sampai daging-daging itu, tidak akan sampai darah-darah kurban kita pada Allah Ta'ala. Akan tapi apa yang sampai Allah katakan, la yanalallah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah Ta'ala daging-daging yang kau kurbankan, darah-darah yang kau kurbankan, walakin
Akan tetapi yang akan sampai kepada Allah Ta'ala, at-taqwa minkum, adalah ketakwaan dari diri kalian. Jadi kurban bukan ajang untuk pamer-pamer, bukan ajang untuk menampakkan hewan kurban kita, bukan. Akan tetapi yang dinilai oleh Allah Ta'ala adalah ketakwaan kita, ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, hendaknya kurban tetap dilakukan bagi yang mampu melakukannya. Hukum kurban adalah sunnah. Dikatakan sunnah muakkad oleh para ulama. Bahkan Imam Syafi'i yang menganggap hukum kurban adalah sunnah, beliau tidak meringankan bagi yang mampu untuk berkurban. Apa kata beliau? Imam Syafi'i rahimahullah berkata, la urakhisu fi tarkiha liman qaddara 'alaiha. Aku tidak memberikan keringanan untuk meninggalkan kurban liman qaddara 'alaiha, bagi siapa-siapa yang mampu untuk melakukannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kurban ini kita laksanakan hanya setahun sekali. Bukan seminggu sekali. Bukan 1 bulan sekali. Bukan apalagi tiap hari, bukan. Hanya 1 tahun sekali. Dan ingat, kurban adalah sedekah kepada Allah Ta'ala. Ketika kita bersedekah kepada Allah Ta'ala, menginfakkan harta kita di jalan Allah Ta'ala, ingatlah tidak akan merugi. Tidak akan kita merugi dari apa-apa yang kita keluarkan. Apa kata Allah? Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Apa-apa yang kalian infakkan di jalan Allah, fahuwa yukhlifuh, maka Allah akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin. Dan sungguh Allah adalah sebaik-baik pemberi rizki. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah sampaikan pada kita, ma naqasat sadaqatun min malin. Tidak akan merugi orang yang bersedekah di jalan Allah Ta'ala. Tidak akan merugi. Jadi jangan ragu jemaah sekalian untuk berkurban, karena hanya 1 tahun sekali. Momen yang bisa kita dapatkan hanya 1 tahun sekali. Bila kita memiliki kemampuan, maka jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan. Kemudian yang ketiga, hendaknya kurban dilakukan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa kita ambil ibrah dari satu kisah. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang yang menyembelih kurbannya sebelum waktu Id. Sebelum salat Id, ia menyembelih kurbannya yang ia niatkan untuk sarapan pagi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahuinya. Apa yang dikatakan kepada orang tersebut? Rasulullah katakan, syatuka syatu lahmin. Kambingmu hanyalah kambing biasa, bukan kambing kurban. Kambingmu hanya kambing biasa. Karena apa? Karena belum masuk waktu untuk berkurban. Kapan waktu kita berkurban? Yaitu ketika selesai salat Id dan ketika selesai 2 khutbah. Itu baru mulai waktu untuk berkurban. Sampai kapan? Sampai tenggelamnya matahari di tanggal 13 Zulhijjah. Itu waktu-waktu untuk berkurban. Kemudian hendaknya kita
memilih hewan kurban yang terbaik, yang jauh dari cacat-cacat yang tidak menjadikan kurban tersebut sah, seperti buta, pincang, kurus, yang sangat kurus hingga terlihat tulangnya. Nah, ini tidak boleh. Carilah hewan kurban yang sehat, yang gemuk, yang dari ujung hidung sampai ujung ekor mulus. Ini yang harus kita cari ketika mencari hewan kurban. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hendaknya kita tidak memperjualbelikan hasil dari kurban. Banyak di kalangan kita yang menjual kulit sapi, kulit kambing dari hewan kurban. Padahal ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man ba'a jilda udhiyah fala udhiyata lah. Barang siapa yang menjual kulit hasil sembelihan kurban, maka tidak ada kurban baginya. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabihi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani ma' muhibbih. Amma ba'd. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kesimpulan dari khutbah pertama tadi, ya hendaklah kita berkurban dilakukan dengan keikhlasan hati mengharap ridha Allah Ta'ala. Membersihkan hati kita dari riya, sum'ah. Bersihkan hati kita, ikhlaskan hati kita hanya untuk ridha, hanya untuk mencari ridha Allah Ta'ala. Kemudian hendaknya kita berkurban bagi yang memiliki kelapangan rezeki. Jangan sia-siakan waktu. Jangan sia-siakan kesempatan yang telah diberikan kepada kita untuk berkurban. Dan kemudian hendaknya kita melaksanakan kurban sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kurban kita mendapat amalan, mendapat pahala yang full, pahala yang penuh, pahala yang besar. Tidak sia-sia kurban kita dikarenakan kesalahan yang sepele. Semoga Allah menerima setiap amalan yang berkurban di tahun ini, dan semoga Allah berikan taufik bagi yang belum bisa berkurban di tahun ini agar bisa berkurban di tahun depan. Fa ya ayyuhal muslimun, innallaha amarna bi amrin azim, amarna bis salah wa usalli wa usallimu ala nabiyil karim. Qala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر
Aqimus shalah.